warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Masyhur Rabiha dengan NPM 2340606061. Di sini saya akan berperan sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Juliana dengan NPM 2340606047. Di sini saya berperan sebagai konselor. Di sini kami akan membuat video praktek konseling individu untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester psikodinamika. Di sini kami menggunakan pendekatan psikodinamika dengan teknik talking cure. Selamat menikmati. Selamat menonton. Selamat sore Juli, terima kasih kamu sudah hadir pada ruangan konseling individu hari ini. Kalau boleh ikut tahu bagaimana ya kabar kamu hari ini? Selamat sore juga Bu, kabar saya baik. Terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya pada hari ini. Ya, sama-sama. Sebelumnya kamu sudah pernah tahu atau sudah pernah datang ke ruang konseling ini? Sebelumnya belum pernah Bu, belum tahu. Oh, jadi ini baru pertama kalinya kamu datang ya? Ini pertama untuk saya. Ya. Jadi Ibu jelaskan dulu ya ruang konseling individu itu apa. Jadi pada konseling individu itu nanti dimana kamu bisa menceritakan semua permasalahan kamu itu sama ibu. Jadi permasalahan kamu itu hanya kamu dan ibu yang tahu. Nah, di ruang konseling individu ini kita juga menerapkan beberapa asas kebekaan. Nah, pertama itu seperti asas kerahasiaan, di mana ketika kamu menceritakan permasalahan kamu sama ibu akan menjaganya sebaik mungkin sehingga tidak ada satupun orang luar yang akan tahu. Jadi ini rahasia kita berdua ya. Terus ada juga asas keterbukaan dan kesukaraan, di mana kamu tuh bisa terbuka mengenai permasalahan kamu dan juga secara sukarela menceritakan semua masalah kamu kepada ibu. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan, di mana kita akan menerapkan norma-norma yang berlaku pada sesi konseling pada hari ini. Ya Bu, ngerti. Nah, jadi untuk melanjutkan konseling ini kita mempunyai kontrak, yaitu selama 45 menit dalam setiap satu kali pertemuan. Kamu setuju, Ju? Setuju Bu. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Ya Bu. Nah, sekarang kalau boleh Ibu tahu, apa sih permasalahan yang kamu alami sekarang? Saya suka marah Bu. Nah, kalau saya marah, saya tuh suka main tangan. Saya tahu apa yang saya buat itu kan salah. Nah, tapi kadang saya tuh minta maaf juga. Nah, aku tuh takut kalau aku terus begitu tuh orang-orang di sekitarku atau pacarku itu tinggalkan aku, Bu. Oh, jadi kamu merasa kamu itu takut ditinggalkan ya sama orang-orang di sekitar kamu atau sama pacar kamu? Nah, iya Bu. Nah, saya tuh rasa diri saya ini ada dua, nah Bu. Kayak saya tuh kan gak mau ditinggalkan, tapi karena sifat saya ini juga mungkin orang-orang di sekitar saya tuh mau meninggalkan saya. Nah, jadi kayak bertolak belakang lah Bu, gitu. Jadi kamu merasa bertentangan ya dengan apa yang kamu perbuat dan apa yang enggak kamu inginkan gitu. Kira-kira kalau Ibu boleh tahu apa yang kamu rasakan saat itu juga? Nah, saya tuh rasanya kayak selalu berperang sama diri saya. Saya tuh rasa kayak lebih bagus saya menyakiti daripada disakiti. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Kira-kira sejak kapan kamu mengalami hal yang seperti itu? Kayaknya pas di rumah Bu, tapi itu dulu. Nah, dulu tuh bapak kalau marah itu selalu pukul ibu. Terus kalau dia marah di rumah, semua orang tuh gak boleh bicara. Nah, itu kejadiannya tuh waktu saya masih di umur 6 tahun Bu. Sejak 6 tahun ya kamu mengalami hal yang seperti itu.
apakah yang kamu rasakan itu juga terjadi saat kamu berhadapan dengan orang di sekitar kamu? Hampir sama aja sih Bu, kan waktu itu aku pernah berdebat sama pacarku. Nah, dia tuh cuman diam aja, nggak ada pergerakan sama sekali. Cuman mungkin karena aku yang rasa takut dan tegang duluan, nah akhirnya saya tuh mulai duluan pukul dia, padahal dia tuh tidak mau pukul saya, tapi saya tuh rasanya kayak dia tuh mau pukul saya tuh nah Bu. Maka dari itu saya tuh mau memulainya duluan sebelum dia memulai. Jadi kamu menggunakan pengalaman masa kecil kamu itu untuk mengatasi masalah kamu yang sekarang dengan menggunakan kekerasan, padahal seharusnya kamu bisa ya tidak menggunakan kekerasan itu. Jadi Juli, ibu mau tanya bagaimana perasaan kamu setelah mendengar ini? Saya rasa kasihan sama diri saya Bu. Saya tuh merasa kalau saya itu berjuang sendiri. Kamu tidak perlu merasa sedih, kamu tidak perlu merasa berjuang sendirian, karena ibu akan membantu kamu untuk mengatasi masalah yang kamu alami. Nah, kita refleksi dulu ya. Setelah permasalahan yang kamu ceritakan sama ibu, menurut kamu langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mengurangi perilaku agresif kamu ini? Nah, langkah ke depannya Bu, saya mau mengolah emosi saya tuh dengan baik lagi dan bisa menenangkan diri saya ketika menghadapi masalah. Kemudian saya juga tidak melakukan kekerasan atau menggunakan tangan untuk memukul orang. Jadi kamu akan meregulasi emosi kamu terlebih dahulu ya. Nah, karena kamu sudah mau melakukan hal itu, kira-kira kapan kamu akan menerapkannya? Beberapa hari ke depan. Beberapa hari ke depan. Nah, dari sesi konseling yang sudah kita lakukan ini, Juli mau tidak Mas ketemu ibu minggu depan untuk membahas bagaimana perkembangan kamu dalam meregulasi emosi kamu nanti? Saya mau Bu untuk di pertemuan minggu depan. Baik, nanti kita ketemunya pada hari yang sama dan juga di jam sama yang nanti ya Juli. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Juli.